Reshuffle kabinet kembali mencuat. Langkah politik Jokowi dipertaruhkan. Jika Jokowi mempercepat terbentuknya oposisi, Nasdem otomatis akan menjadi bagian partai oposisi bersama PKS dan Demokrat. Diperkirakan juga ketiga partai ini dilekatkan satu untuk kepentingan segera membangun mitra koalisi, baik untuk memperkuat posisi oposisi dan juga mempertegas pencapresan 2024. Saat ini Jokowi sudah tidak ada waktu berleha-leha. Pemerintahan Jokowi akan efektif bekerja 1 tahun ke depan. Artinya, Jokowi perlu untuk mempertimbangkan melakukan reshuffle kabinet. Harus memenuhi syarat ketat terutama calon menteri barunya yang akan duduk kabinetnya. Perlu digarisbawahi, jika reshuffle kabinet terpaksa dilakukan kembali ketiga kalinya selama periode kedua Jokowi berkuasa, reshuffle kabinet bukan sekedar kejut politik atau peristiwa hukuman politik bagi anggota koalisi partai yang telah membangkang atau tidak sejalan lagi. Pemikiran dalam dan matang, Jokowi akan berpikir menemukan solusi dan mengobati luka politik sehingga roda pemerintahan Jokowi segera teratur dan pulih kembali. Dengan demikian, Jokowi lebih mudah mencapai tujuan dengan presisi ketat, bukan justru terseok-seok di akhir jabatannya karena kesalahan memilih calon menteri barunya. Pertimbangan ketat yang harus segera dilakukan di akhir masa jabatannya adalah Jokowi harus mampu menginventaris janji politik yang sudah terlaksana atau yang belum tereksekusi. Dua janji politik tersebut menyangkut wilayah eksternal, masyarakat umum, dan wilayah internal, koalisi partai politik. Tentunya ketika reshuffle wajib dilaksanakan, harus penuhi aspek kelayakan politik dan kebijakan makro strategis nasionalnya. Bisa dikatakan jika terjadi reshuffle kabinet, Jokowi harus mengedepankan kepentingan kebangsaan yang lebih urgent daripada sekedar operasi politik atau amputasi politik di tubuh kabinet kerjanya akibat terjadinya persinggungan dan benturan keras terhadap satu pendukung partai pemerintah, Nasdem. Kalau bisa, Jokowi tidak perlu mengeksploitasi isu reshuffle berlebihan jika pada kenyataannya akan mengganti para menterinya yang berasal dari Partai Nasdem. Yang dibutuhkan cukup dengan operasi senyap, mengganti menterinya dari kader partai atau profesional di bidangnya. Saat ini Jokowi butuh konsentrasi tinggi menghadapi tahun politik, menyiapkan instrumen dan infrastruktur persoalan pemilu, menjamin pelaksanaan pemilu terjaga dan terlaksana dengan baik. Kebutuhan Jokowi di akhir jabatan adalah melakukan soft landing, meletakkan jabatannya dengan sempurna atau mulus dengan menyelesaikan PR, pekerjaan-pekerjaannya secara utuh dan maksimal di akhir masa jabatannya yang akan habis di akhir tahun 2024. Dalam rangka pencapaian prestasi puncak masa jabatan Presiden Jokowi dan akan dilakukan rencana kocok ulang menteri atau reshuffle, menyarankan dan memberikan pendapat jika Jokowi harus memilih kader partai, elit partai atau profesional, gubernur, CEO untuk diangkat atau menggantikan jabatan menteri yang akan diganti. Calon menteri harus sudah kenyang memasuki ranah politik dan pemerintahan tingkat nasional. Gambaran calon menteri ideal seperti mantan anggota DPR RI dan juga gubernur akan memberikan ruh dan jati diri sebagai figur mumpuni dan pantas sebagai pembantu presiden. Calon menteri harus sudah memenuhi untuk menduduki jabatan sebagai menteri, telah memenuhi aspek politik, kader partai, dan aspek profesional. Dalam konteks hubungan pribadi, calon menteri wajib bisa beradaptasi dengan budaya kerja Jokowi sebagai presiden semasa ini. Menteri baru tersebut dapat merespon cepat keinginan dan sangat bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan batin dan fisik presiden untuk mewujudkan program kerja dan janji politiknya di akhir pemerintahan. Catatan terakhir, Jokowi butuh seorang menteri baru tidak hanya sebagai diposisikan untuk tambal sulam kabinet dan barter politik koalisi partainya.
Menteri baru tersebut tentunya seorang yang bisa dipercaya, profesional, dan dapat bekerja sama untuk pencapaian target pekerjaan dan menjaga hubungan keharmonisan etika dan perilaku politik yang memuaskan semua stakeholder pemerintahan Jokowi. Perlu dipertimbangkan juga, jika dalam kondisi terpaksa, Jokowi fokus untuk mempertegas posisi kabinetnya sebagai kabinet kerja, bukan kabinet bancakan politik untuk parpol. Secara bersamaan, Jokowi harus menjalankan dan memastikan pemerintahannya berjalan mulus. Jokowi dituntut waspada jika di akhir jabatannya, karena waktu jabatannya yang tersisa berbarengan akan dilakukan Pilpres dan Pileg 2024. Akan banyak jutaan kepentingan politik dan tarik-menarik dukungan politik, sehingga jika tidak hati-hati, Jokowi justru banyak mengalami kendala dan keraguan, sehingga merupakan kerugian telak baginya. Bisa jadi kelak Jokowi akan buntung dan ikut serta menanggung dosa politik berkelanjutan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Subagia yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Nasdem dibuang dari kabinet, Jokowi bangunkan oposisi dan koalisi partai. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.